Tapi kalau takut kepada Allah, beda. Dekati Allah. Dekati. Nah, inilah Ramadan saatnya mendekatkan diri kepada Allah. Mau kau pakai, tapi kau curi uang negara, bukan cuma sombong, kau perampok. Apa itu takwa? Mari kita periksa. Sudah 18 kita puasa, mari kita periksa. Sudah ada hasil enggak? Mestinya sudah harus ada hasil minimal 50%. Satu, takwa itu menurut bahasa Arab, takwa itu takut, artinya takut. Ingat, takut kepada hamba, sesama makhluk beda dengan takut kepada Allah. Kalau takut kepada sesama hamba, takut sama makhluk, kita jauhi. Bapak takut sama polisi, jangan terlalu jauh. Jangan juga terlalu dekat. Ya? Ya kan? Nah, Bapak takut sama ular, jauhi ular. Ya kan? Tapi kalau takut kepada Allah, beda. Dekati Allah. Dekati. Nah, inilah Ramadan saatnya mendekatkan diri kepada Allah. Caranya, silakan ambil porsi masing-masing. Anda yang bisa ngaji, silakan ngaji. Anda yang bisa kuat tahajud, silakan tahajud. Anda yang bisa zikir, silakan zikir. Ambil semua bagian-bagian. Itu yang disebut dalam Al-Quran, pastabikul khairat. Akar katanya, takwa, menurut akar katanya, menurut Imam Bushairi, terdiri dari 4 kata. Apa itu? 1, ta, kaf, waw, ya, takwa. Mari kita simak satu-satu. Sampai jam berapa ini Pak Menteri? Mainkan. Oh, mainkan. Oke ya. Oke, mainkan. Oke. Mari kita lihat. Apa itu takwa? Pertama, huruf ta. Apa itu? Tawadu. Lawan dari sombong. Lawan dari angkuh. Lawan dari borro. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kehebatnya itu puasa. Coba lihat orang kuat apa namanya itu yang angkat barbel. Wah, bagus sekali badannya. Begitu jam 11 mulai loyo. Ya kan? Itu baru jam 11. Jam 13 makin loyo. Nggak tahan dia, tunggu azan maghrib, dia piasan sendiri. Itu baru berapa jam kau tidak makan. Kau sombong di hadapan Allah. Ayo. Apa itu sombong pakaian mewah? Oh, salah bos. Sombong itu pakai barang mahal? Belum tentu. Saya bilang kalau Anda yang kaya, pakai itu yang kau punya. Pakai. Tidak semua orang kasih. Ibu-ibu yang punya emas, pakai itu emasmu. Pakai berlianmu. Namanya perhiasan. Pakai. Apa itu sombong, Ustaz? Sombong itu 2 karakternya. 1, nganggap remeh orang lain. 2, menolak kebenaran. Itu sombong. Jadi kalau pakai LV boleh, silakan. Ya, nanti kapan dia sombong Pak Menteri? Misal Pak Menteri pakai LV, ya wajar lah, banyak uangnya. Iya toh? Lalu kapan dia sombong? Ketika dia hina orang. Saat, kau tahu ini LV? Ini 20 juta ini. Nggak bisa kau pakai. Itu baru sombong. Itu baru sombong. Ya. Kalau dia pakai LV, saat kau tahu ini LV? Iya, saya tahu. Kau mau pakai? Silakan kau ambil. Iya, enggak dilarang. Ya, silakan pakai. Mau kau pakai, tapi kau curi uang negara, bukan cuma sombong, kau perampok. Yang kedua, penyebab datangnya sombong, bertambahnya ilmu. Termasuk ustadz. Peluang punya sombong, iya. Ada ustadz sombong? Ada. Banyak. Ciri-cirinya, tidak mau menerima perbedaan. Apa yang mau disombongkan? Seperti saya ini penceramah. Mau sombong? Enggak. Jangan. Kenapa? Saya bisa jago ceramah karena ada penontonku. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 2 jam berapi-api. Tidak ada penonton. Lewat Pak Menteri, belem-belem. Iya kan? Apa yang kita mau sombongkan? Ada orang merasa ahli dibilang kedokteran. Jangan kau sombong. Kau tidak ahli dibilang komputer. Kau ahli dibilang komputer, belum tentu kau bisa tambal ban. Yang ketiga, penyebab datangnya sombong, bertambahnya kekayaan. Yang tadinya rakyat biasa, tiba-tiba dapat tambang. Pembebasan lahan, dapat tanahnya, ya ada batu bara di dalamnya. Ya kan? Tiba-tiba kaya. Jangan kau sombong. Allah marah, banyak duitmu, tapi nak kasih ku penyakit, Allah tidak ada bisa kau makan.
Ada orang begitu, ada. Miliaran uangnya, tapi dilarang makan nasi. Ini nasi terlalu banyak karbonnya, banyak gulanya. Jangan makan nasi, Pak. Jadi apa aja bisa saya makan, Dok? Ubi rebus. Jangan makan daging. Jangan makan ikan. Jangan makan garam. Jangan makan gula. Ada bisa dia makan. Apalagi cukup dari situ, tidak. Dia bilang, tolong kalau siang, bapak-bapak kalau pagi karena bapak tidak pernah kena matahari, bapak jalan-jalan di kompleks, jangan pakai baju supaya kena matahari badannya, pakai celana pendek ya, supaya kena juga itu. Jangan pakai sendal, jangan pakai peci, jalanlah dia di kompleks, tidak pakai baju, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Jangan ketawa, saya serius ini. Nah, yang keempat. Bertambah sebab datangnya sombong, yaitu bertambahnya popularitas, makin terkenal. Jangan sombong, semua ini ada batasnya. Ya, ada manusia, Pak, semua dimiliki ini 4. Dialah pejabat tinggi, raja, cakep, terkenal, bahkan elektabilitasnya paling tinggi sedunia. Namanya Firaun. Oh, paling tinggi elektabilitasnya itu. Biar non-muslim kenal juga, biar orang Amerika kenal juga, cuma namanya Ramses II. Iya kan? Tapi karena dia sombong, Allah ponis dia haram masuk surga. Kalau kita, bos, masih 50-50. Bisa masuk surga, bisa juga masuk neraka. Firaun sudah diponis, tidak boleh dia masuk surga. Kalau kita masih ada harapan. Apa cukup sampai di situ keinginan Firaun? Tidak. Allah hinakan Fir'aun. Sampai detik ini tidak ada satupun orang HIPMI mau kasih nama anaknya Fir'aun. Padahal terkenal. Jangankan kasih nama, dituduh kok saja Fir'aun marah sama kau. Iya kan? Orang yang berpuasa berhasil, makin tinggi jabatannya, makin tinggi ilmunya, makin populer, makin kaya, dia makin tawadu. Berhasil puasamu. Yang kedua, taqaf, qanaah. Apa itu? Merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Coba lihat kalau mau puasa, buka. Rasanya semua makanan mau dihantam. Ya tahu kalau mau buka, jalan kote, palu butung. Enggak tahu saya kue-kue Jakarta. Rasanya pokoknya semua mau diambil, Pak. Tapi begitu masuk kurma 3, 1 teguk air zam-zam, hambar semua rasanya yang ada di depan kita. Sebelum buka itulah nafsu. Setelah buka itulah kebutuhan. Saudaraku, berapa banyak orang dipermalukan dan dihina sehina-hinanya di dunia karena tidak punya kepuasan. Saya kalau lihat orang kaya, pejabat, masih korup, saya bilang, apa pila gitu? Kau punya ajudan? Tidak pernah ada orang disakiti? Musuhnya pun hormat sama beliau. Akhlaknya baik, ibadahnya sampai bengkak betisnya kalau sholat sunnah. Tapi apa dia pernah merasa miskin? Tidak. Padahal pernah suatu ketika 3 hari 3 malam tidak makan sampai Hasan Husain pucat gara-gara cucunya tidak makan. Itu Nabi, bos, Nabi. Lalu kenapa kita banyak utang? Kenapa kita banyak proposal kiri kanan sampai hilang kita punya harga diri? Karena kau tidak merasa syukur dan puas dengan apa yang kamu miliki. Tidak mungkin Allah ciptakan seorang hamba manusia tanpa Allah sertakan rezeki dengannya. Begini supaya gampang dipaham. Allah kasih kita rezeki 7. Supaya enak gaya hidupmu 6. Masih ada sepingmu 1. Tapi yang jadi masalah, Allah kasih kau 10, gaya hidupmu 15. Akhirnya pinjol. Ya baik kalau kau sendiri berutang, tapi kau datang kasih susah Pak Menteri. Minta apa kek Pak, di situ bisa penunjukan langsung apa kek apa. Yang kau merusak. Ya, bersyukur dengan apa yang kita miliki, pasti kaya. Yang ketiga, taqaf, wow. Apa itu? Wara. Apa itu wara? Mampu menjaga dirinya dari hal-hal subhat. Apa itu subhat? Bahasa politiknya main 2 kaki. Abu-abu. Tidak jelas warnanya. Ini biasanya banyak kalau pilkada. Ya, main 2 kaki. Subhat namanya kalau bahasa agamanya. Kalau kita berhasil puasa, jangankan yang subhat. Ya,
yang halal saja mampu kita tahan. Contoh air putih, halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Siang? Bukan haram, tahan. Buka pi. Istri di rumah halal atau haram? Halal. Jam 12 siang? Tahan. Buka pi. Boleh kau pakai buka puasa. Boleh. Tapi kalau kira-kira 30 tahun maka sama bos. Tenamo. Dicoli-coli ya. Kan ada yang tanya saya Pak Menteri. Dia bilang, akhir-akhir ini saya Ustadz ini saya sudah kurang semangat sama istri. Dia bilang, apa doanya Ustadz? Saya bilang, tidak perlu baca doa, tergantung lawan tanding. Dia bilang, Ustadz, ada lagi yang tanya saya Pak Menteri, Ustadz, apakah doanya itu supaya berani hadapi istri? Saya bilang, kalau ada doanya itu saya tidak kasih, kok saya nggak malu. Ya kan? Ayo. Air putih, nasi, kalau kita orang puasa, kita tunggu. Boleh enggak pejabat glamor hidupnya, hedon, pamer-pamer. Tunggu sampai rakyat sejahtera. Boleh enggak pengusaha? Tunggu sampai pegawai-pegawaimu makmur. Itu orang berhasil puasa, mampu mengendalikan dirinya. Pengendalian hawa nafsu namanya. Dan yang keempat, ya yakin. Ini kunci segala-galanya. Yakin bahwa Allah melihat dan Allah mengetahui. KPK boleh kita permainkan. Barangkali karena kekuasaan dekat sama kita, kita bisa atur. Polisi boleh, barangkali jaksa bisa barangkali kita atur. Tapi ketahui Allah Maha tahu. CCTV boleh dimatikan, boleh dihancurkan. Tapi malaikat tidak mungkin bisa kosogo. Kau pegang tangan sekretarismu dalam kamar, barangkali tidak ada lihat kau. Tapi na close up ko malaikat. Para saudara sekalian, puasa sesungguhnya yakin apapun dia lakukan, dimanapun dia berada, Allah tahu. Maka orang seperti ini yang disebut oleh waskat, bukan pengawasan melekat, tapi pengawasan malaikat. Kalau ini dia mampu pegang, maka apapun dan bagaimanapun kondisi yang dia miliki, kehebatan yang dia miliki, pangkat jabatan yang dimiliki, pasti orientasinya kemaslahatan umat. Bapak saudara-saudara sekalian, kalau sudah terjadi maka Allah kasih apresiasi, la'allakum tattaqun, kau bertakwa, yaja'allahu mahraja. Saya kasih kau jalan keluar dengan segala kesusahanmu, saya bukakan kau pintu rezeki dari jalan yang tidak kau sangka-sangka. Rasanya ingin berlama-lama, tapi kita harus tahu Pak Menteri juga tentu terbatas waktunya. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas undangannya. Sebagai motivasi buat anak-anak HIPMI. Saudara-saudara tahu enggak, golongan pertama orang masuk Islam itu pengusaha muda. Oh, Masya Allah. Iya, pengusaha muda yang sekarang kalau di Indonesia HIPMI. Abu Bakar, penghuni surga. Yang penting jangan kau pelit. Ya kan? Coba. Abu Bakar Siddiq, orang kaya. Utsman bin Affan, orang kaya. Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Siti Khadijah, 2/3 barang mewah di Mekah miliknya Khadijah waktu itu. Orang-orang kaya. Allah tidak memusuhi orang kaya. Bahkan orang kaya bendaharanya Allah di dunia. Anak-anak muda seperti ini, Masya Allah, kalau orang tua kaya wajar. Tapi kalau anak muda dia jadi kaya dan dia dermawan, insya Allah makmur negara kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian yang hadir anggota HIPMI ini, Allah melimpahkan rezekinya. Allah jadikan hatinya pengusaha yang dermawan. Allah bahagiakan rumah tangganya. Dan Pak Bahlil, Allah kuatkan imannya. Allah kuatkan hatinya. Allah afiatkan sihatnya, badannya, dan bahagiakan keluarganya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.